Keputusan Limbat menikahi Benazir mengundang angkara murka dari Susi. Limbat diam. Demikian juga dengan Benazir dan keluarga besarnya. Namun sabar ada batasnya. Nyonya Bunaya Sofa ibunda Benazir begitu marah ketika pengacara Susi berani mempertanyakan keabsahan Lim Bintan, bayi yang dilahirkan Benazir sebagai darah daging Limbat. Seorang ibu, bagaimana ketika anaknya yang mana? Ya kan nggak Ya dari tadi aku tanyain dan dia bilang mau kamu gimana? Aku udah bilang, dia omongin aja, nggak usah pakai yang kan nggak usah tahu. Suasana makin panas, Regi. Mulai nangis, Regi udah mulai teriak-teriak. Langsung aja ya. Sampai kokoh. Oke. Mau ributnya sampai kapan lo orang udah? Aku yang nggak salah ikutin orang yang juga marah. Oh, ternyata Angel lagi ulang tahun ya. Kezia dan Feli marah-marah pada Angel hanyalah sandiwara untuk membuat Angel bete. Untung Angel nggak sampai nangis ya. Ih kesel, aku sih nggak nyangka ya. Aku cuman merasa bersalah aja karena emang tadi aku telat kan. Dan kenapa tukang taksinya itu rese banget gitu loh. Kesel, apalagi sama Kristi. Padahal Kristi lagi baik-baik gitu. Tiba-tiba tadi Angel emang dibeli makanan. Angel bikinin aja, itu aja. Kamu twibi boy semuanya, makasih ya buat Cibinya juga udah kerjain aku. Udah tangan banget. Terima kasih setelah Blackpink. Kamu juga di bulan baru. Sampai acara ulang tahunnya Angel. Buat ini juga ya, tadi Pokoknya terima kasih ya semuanya. Saatnya bilang istimewa. Cibi. Si Baba. Makasih. Sampai ketemu di ulang tahun Anissa. Serbu. Cibi long last forever. Di tempat lain, Limbat justru tampak tertekan. Konflik cinta yang melanda rumah tangganya membuat sang magician sampai jatuh sakit. Kemelut cinta yang sedang merundung rumah tangga Limbat akhirnya berimbas pada kesehatan sang magician. Limbat dikabarkan jatuh sakit. Pandanglah wanita ini, dialah Benazir Budianti, wanita yang mampu membius Limbat dengan sejuta kasih sayang. Wanita yang pada akhirnya dinikahi sang magician dan kemudian melahirkan seorang putri cantik untuk Limbat. Bersama wanita ini, Limbat mengaku menemukan kedamaian, sesuatu yang sudah tidak dirasakannya lagi saat tinggal bersama Susi istrinya. Limbat memang tak pernah mau bicara belak-belakan di depan media seputar kerenggangannya dengan Susi. Namun, teman-teman Limbat juga tahu betapa beratnya beban yang ditanggung Limbat selama ini. Kalau melihat kondisi keluarganya sih memang dari dulu Mbak Susi ini memang agak terlalu keras. Bisa dibilang seharusnya istri itu kan mengikuti kemana jejak langkah kaki suaminya, ya betul ya. Suami akan menjadi kepala rumah tangga yang baik.
Mungkin bukan karena Limbat takut dengan istrinya, bukan. Tapi mungkin karena Limbat memang sangat mencintai keluarganya. Dia sangat menghargai istrinya. Sehingga dia kalau istrinya gini teriak atau lagi marah atau gimana, Mbak Susi lagi marah, Limbat pun mengerti gitu. Saya tidak memihak siapapun, tapi dalam hal ini marilah kita duduk dengan baik harusnya ya. Bareng-bareng dengan Mas Limbat, makan bareng ya. Dan dia tidak punya uang. Ya. Sampai saya tahu kondisinya biasanya ya sebelum-sebelumnya Mas Limbat itu seperti ini. Berapa? Makan aja. Gitu ya. Ini dia seperti dia murung. Pernah dia juga sakit dan membeli obat dan itu nilainya cukup mahal. Nggak biasanya Mas Limbat nanya, ini berapa? Kalau ini berapa? Gitu. Saya melihat seperti itu secara psikologi, ini nanya berapa terus apakah tidak punya uang gitu ya. Keputusan Limbat menikahi Benazir mengundang angkara murka dari Susi. Limbat diam. Demikian juga dengan Benazir dan keluarga besarnya. Namun sabar ada batasnya. Nyonya Bunaya Sofa ibunda Benazir begitu marah ketika pengacara Susi berani mempertanyakan keabsahan Lim Bintan, bayi yang dilahirkan Benazir sebagai darah daging Limbat. Seorang ibu, bagaimana ketika anaknya yang menikah resmi walaupun nikah siri, begitu lahir cucunya, bahwa itu anak tidak jelas, meragukan yang dikatakan oleh pihak lawyernya Susi, Pak Edi Ribut. Gimana perasaan seorang ibu ketika anaknya dicap seperti itu? Apakah anak kita itu memang tidak baik? Kita dari keluarga baik-baik. Ada kata-kata bahwa anak yang dilahirkan Benazir itu bukan anaknya Limbat, dimana minta supaya itu diperiksa DNA saja, seperti itu kan nggak ada urusannya, nggak ada hubungan, tapi sengaja menyakitkan hati. Padahal Limbat sendiri mengakui bahwa itu adalah anaknya, sampai bukan 100% lagi, 1.000.000%. Nyonya Bunaya sendiri tak pernah bercita-cita ingin bermenantukan Limbat. Cinta begitu saja mengalir, menjalari hati Limbat dan Benazir. Sebagai orang tua, ia hanya bisa berdoa agar keluarga putrinya mendapat perlindungan dari Yang Kuasa. Apakah menikah itu suatu dosa? Nikah siri ataupun nikah di catatan sipil, nikah siri pun di mata Allah sah. Apakah itu dosa? Coba tolong sikapi ini. Coba bagaimana seorang ibu punya anak posisi seperti ini. Inggris. Meski hanya mampu finish di posisi ketiga X Factor season ke-7 2010 lalu, namun One Direction mampu menembus pasar musik dunia dengan single mereka What Makes You Beautiful. X Factor adalah ajang pencarian bakat yang betul-betul ingin mencari penyanyi spesial. Para kontestan harus memiliki faktor X yang membuatnya istimewa dibandingkan peserta lain. Di Indonesia, audisi peserta X Factor sudah dibuka. Peserta minimal berusia 15 tahun saat mendaftar. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck setiap hari Senin sampai Jumat pukul 14.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Oke, selamat sore dan sampai jumpa.